Selamat malam pemirsa Silam Pari TV. Kali ini investigasi mengangkat kasus yang viral di media sosial baru-baru ini. Terungkap 2 gadis minggat dari rumah. Kasus pertama, gadis berwajah cantik nekat kabur dari rumah bersama pujaan hati. Dan kaburnya gadis kedua belum ada titik terang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saksikan investigasi malam ini mengungkap fakta di balik peristiwa tentang fenomena 2 gadis yang kabur dari keluarganya. Pemirsa, tim investigasi Silam Pari TV mendapatkan informasi 2 bulan terakhir tahun 2021 ini. Tercatat 2 gadis cantik yang kabur dari kediamannya. Gadis pertama yang hilang yakni bernama Windy. Ia masih berusia 17 tahun. Diduga kabur dari rumah selama 9 hari. Setelah pulang ke rumah, Windy mengaku pergi ke kota Bengkulu bersama teman lelakinya dengan alasan refreshing karena beban berat yang dialaminya. Selanjutnya, belum lama ini kejadian serupa terjadi kembali. Kasus gadis hilang ia bernama Yeni Anggraini. Gadis cantik berusia 15 tahun merupakan anak keempat dari 5 bersaudara berstatus siswa SMP Negeri 7 Kota Lubuk Linggau. Yang saat ini sedang duduk di kelas 3, Yeni Anggraini merupakan warga RT 07 Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Dikabarkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin 22 Februari 2021 lalu. Hingga kini belum ada titik terang mengenai hilangnya siswi tersebut. Menghilangnya Yeni Anggraini selama 6 hari membuat semua keluarga sedih dan kebingungan. Sebelum menghilangnya Yeni Anggraini, orang tuanya sempat menceritakan bahwa Yeni Anggraini pamit pada saudaranya untuk membeli jajanan berupa model. Ia mengaku Yeni Anggraini pergi dengan kondisi membawa uang sebesar Rp5.000, tidak menggunakan kendaraan dan tidak ada masalah yang terkait di dalam keluarga. Orang tua dan keluarga dari Yeni Anggraini telah melaporkan kepada pihak yang berwajib dan telah melakukan pencarian di semua daerah kota Lubuk Linggau. Namun belum ada titik terang. Dan mereka berharap si buah hati pulang dengan selamat dan sehat walafiat. Ibu dari Yeni Anggraini berusia 48 tahun, Nurjana, menyampaikan ia menghimbau bagi yang melihat anak gadisnya segera menghubunginya di nomor 0823 1533 1964 dan berharap Yeni Anggraini segera pulang ke rumah. Ibu Yeni Anggraini, Nurjana, mengatakan anaknya saat kabur dari rumah tidak ada masalah keluarga dan anaknya berkepribadian introvert. Apalagi diketahui Yeni Anggraini yang jarang mengajak teman sebayanya ke rumah. Goda ate dia kan, sifat dia pendiam di rumah, tak tahu kalau di jalan, dia kan tak tahu. Sedangkan kawan-kawannya juga tak pernah main ke rumah. Kalau keluar dia sama aku, sama ayahnya, sama adeknya yang keluar, sama Ayu. Kalau itu tidak tahu dia udah baliknya hari Senin itu sampai sekarang dia udah balik. Sampai dekati berita dekati dia kan minta Ben dia balik. Hari 2 ini kami tunggu. Kemudian Hasan, bapak Yeni Anggraini, berharap sang buah hati pulang dengan sehat walafiat. Dia pulang dengan selamat, tidak ada apa-apa kami. Sementara itu, tim investigasi Silam Pari TV juga meminta tanggapan pada ulama di kota Lubuk Linggau. Ustadz Raji Ibnu Latif mengenai bagaimana peran orang tua dalam mendidik, yakni mendidik dengan keimanan, berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih lingkungan yang tepat dan memantau keseharian anak dalam penggunaan gadget. Itu merupakan anugerah
sehingga memang perlu dididik dengan baik. Kalau menurut hakim itu yang pertama, anak itu dididik pertama itu adalah dengan mendidik keimanannya, disuruh mengabdi. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah. Kemudian yang kedua, ajari anak itu untuk bisa berbakti kepada orang tua dengan bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidai. Jadi ketika anak itu dididik untuk bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, maka dia akan menjadi anak yang baik. Kondisi dirinya, kondisi orang tuanya kayak apapun akan diterimanya dengan baik. Tidak akan terjadi permasalahan dalam kehidupan ini. Karena dia mengetahui dirinya itu tuh memang udah anak seorang ayah seperti ini, seorang ibu seperti ini, maka akan diterima. Arahan orang tua pun akan diikuti. Itu kemudian dicarikan lingkungan yang tepat. Lingkungan itu kondisi keluarga, kondisi masyarakat sekitar, termasuk tontonan. Kalau dia sering nonton filmnya yang nggak benar, itu yang terjadi. Kalau nonton filmnya perkelahian, maka anak akan sering berkelahi. Ketika nonton film ada masalah, dia akan pergi dari rumah, maka anaknya pun akan ikut. Ada masalah, dia akan pergi dari rumah. Maka berikan tontonan yang baik di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi ini, yang dunia sudah dibalik. Dulu sekolah dilarang bawa HP, sekarang tidak sekolah disuruh pegang HP. Nah ini berarti butuh perhatian orang tua yang sangat kepada anaknya. Sungguh perhatian yang luar biasa, jangan diserahkan seluruhnya kepada pihak sekolah. Apalagi kan sekarang sekolahnya dari rumah, jadi memang kembali ke orang tuanya pendidikan itu. Karena memang aslinya pendidikan itu adalah dari orang tua. Sekolah itu sekedar pengganti. Tetap menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya itu. Mungkin. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini. Semoga kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.